Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan presentasi mengenai review artikel 15 artikel. Kali ini yang saya ambil dari sesi 9 mengenai evaluasi strategi perusahaan dalam manajemen strategi. Saya Marintan Harlin, MG 172. Review artikel yang pertama adalah tentang evaluasi strategi bisnis pada UMKM kuliner di Yogyakarta. Penulisnya Prasetyo, tahun 2023, Jurnal Manajemen dan Bisnis. Pembahasan artikel ini menyoroti tantangan UMKM kuliner dalam pencatatan keuangan sederhana dan penerapan pemasaran digital. Penulis menekankan pentingnya digital marketing untuk memperluas pasar serta pencatatan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih akurat. Fokus utama penelitian adalah strategi pemasaran digital dan pencatatan keuangan sederhana yang menjadi fondasi pengelolaan bisnis UMKM. Hasil dari penelitian ini atau artikel ini evaluasi menunjukkan peningkatan penjualan dan loyalitas pelanggan setelah strategi diterapkan secara konsisten. Implikasi atau kesimpulan, evaluasi strategi membantu UMKM menjadi lebih profesional dan kompetitif, serta meningkatkan keberlanjutan usaha di pasar modal. Review artikel kedua, implementasi dan evaluasi strategi startup teknologi. Penulis Sari M. tahun 2023, Jurnal Teknologi dan Inovasi. Artikel ini membahas tentang startup teknologi dituntut untuk terus berinovasi dan menjaga efisiensi tim. Artikel ini menggunakan balance scorecard untuk menilai integrasi inovasi produk, efisiensi tim, dan pemasaran digital. Fokus penelitian ini adalah inovasi produk dan efisiensi tim dan strategi pemasaran digital sebagai faktor penentu pertumbuhan startup. Hasil dari penelitian ini adalah pertumbuhan pengguna aktif meningkat hingga 20% setelah strategi dijalankan dengan konsisten. Implikasi atau kesimpulan, evaluasi strategi mendukung keberlanjutan startup di pasar digital yang kompetitif, sekaligus memperkuat posisi perusahaan dalam menghadapi persaingan. Lalu review artikel ketiga dengan judul Peran Manajemen Strategi dalam Organisasi Publik. Penulisnya Hidayat R. 2022 di Jurnal Administrasi Publik. Pembahasan artikel ini membahas evaluasi kebijakan publik dan legitimasi organisasi pemerintah. Survei kepuasan masyarakat digunakan untuk menilai efektivitas serta konsistensi strategi dengan regulasi. Fokus utama adalah dalam penelitian ini kebijakan publik dan legitimasi organisasi pemerintah sebagai indikator keberhasilan strategi. Hasil adalah kepuasan masyarakat meningkat dan legitimasi organisasi pemerintah semakin kuat setelah evaluasi dilakukan. Implikasi atau kesimpulan,
Evaluasi strategi memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memastikan keberlanjutan program kebijakan. Lalu artikel yang keempat itu mengenai evaluasi strategi pendidikan tinggi di era digital. Penulisnya Wulandari S. tahun 2022, Jurnal Pendidikan dan Manajemen. Pembahasan perguruan tinggi dituntut menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan era digital serta meningkatkan layanan akademik. Artikel ini menekankan relevansi kurikulum dengan perkembangan teknologi dan tuntutan pasar kerja. Fokus penelitian adalah kurikulum digital dan layanan akademik sebagai faktor penentu kepuasan mahasiswa. Hasilnya, kepuasan mahasiswa meningkat secara signifikan setelah kurikulum diperbaharui dan layanan akademik ditingkatkan. Nah, implikasinya atau kesimpulan temuan ini, evaluasi strategi menjaga relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja dan memperkuat citra institusi. Lalu artikel yang berikutnya, yang kelima, judulnya adalah Strategi dan Evaluasi UMKM Surabaya. Penulis Santoso B. tahun 2022, Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Pembahasan artikel ini membahas bagaimana UMKM di Surabaya berusaha meningkatkan daya saing melalui inovasi produk dan penerapan pemasaran digital. Penulis menekankan pentingnya branding, kemasan, serta pemanfaatan media sosial untuk memperluas jangkauan pasar. Fokus penelitian ini adalah inovasi produk dan strategi pemasaran digital yang menjadi kunci keberhasilan UMKM dalam menghadapi persaingan lokal maupun regional. Hasilnya adalah evaluasi menunjukkan penjualan meningkat sebesar 18% dan margin keuntungan bertambah setelah strategi inovasi dan digital marketing diterapkan. Implikasinya, temuan ini menegaskan bahwa evaluasi strategi berperan penting dalam memperkuat daya saing UMKM, sekaligus meningkatkan kemampuan menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. Lalu artikel yang keenam, evaluasi strategi manufaktur di Malang. Penulisnya adalah Nugroho T. tahun 2022, jurnalnya Teknik dan Industri. Pembahasan artikel ini membahas strategi korporasi atau menyoroti strategi perusahaan manufaktur dalam meningkatkan efisiensi produksi dan menekan biaya operasional. Penulis menekankan pentingnya pengendalian proses produksi agar kualitas tetap terjaga dengan biaya yang lebih rendah. Fokus penelitian ini adalah efisiensi produksi dan pengendalian biaya operasional sebagai faktor utama daya saing perusahaan manufaktur. Hasilnya, evaluasi menunjukkan efisiensi meningkat 12% dan profitabilitas perusahaan bertambah setelah strategi produksi diperbaiki. Kesimpulannya adalah
Evaluasi strategi membantu perusahaan mengurangi pemborosan bahan baku, meningkatkan kualitas produk, dan memperkuat daya saing di pasar global. Lalu review artikel yang ketujuh itu mengenai analisis strategi korporasi multinasional. Penulisnya adalah Patel R. tahun 2023 di Jurnal Global Business. Artikel ini membahas strategi korporasi multinasional dalam mengintegrasikan unit bisnis dan meningkatkan kepuasan pelanggan global. Penulis menekankan pentingnya koordinasi lintas negara dan adaptasi terhadap pasar internasional. Fokus penelitian adalah integrasi unit bisnis dan kepuasan pelanggan global sebagai indikator keberhasilan strategi korporasi. Hasilnya adalah evaluasi menunjukkan profitabilitas meningkat 12% dan loyalitas pelanggan global bertambah. Kesimpulannya adalah evaluasi strategi mendukung ekspansi internasional dan memperkuat posisi korporasi multinasional di pasar global. Lalu artikel yang ke-8 mengenai evaluasi strategi inovasi pendidikan. Penulisnya Ramadan F. tahun 2022, Jurnal Inovasi Pendidikan. Artikel ini menyoroti pentingnya digitalisasi kurikulum dan peningkatan layanan akademik dalam pendidikan. Penulis menekankan bahwa inovasi pendidikan harus relevan dengan perkembangan teknologi. Fokus penelitian ini adalah digitalisasi kurikulum dan layanan akademik sebagai faktor penentu kepuasan mahasiswa. Hasilnya adalah evaluasi menunjukkan kepuasan mahasiswa meningkat setelah kurikulum diperbaharui dan layanan akademik ditingkatkan. Kesimpulannya adalah evaluasi strategi memperkuat relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja dan meningkatkan daya saing institusi. Lalu kita ke review artikel yang ke-9 yang berjudul Strategi Pemasaran Jasa di Era Digital. Penulisnya DWL tahun 2022 di Jurnal Pemasaran Modern. Pembahasan artikel ini membahas penerapan pemasaran digital dan program loyalitas untuk meningkatkan kepuasan pelanggan jasa. Penulis menekankan pentingnya interaksi digital dengan konsumen. Fokus penelitian adalah pemasaran digital dan program loyalitas sebagai strategi utama perusahaan jasa. Hasilnya adalah evaluasi menunjukkan kepuasan pelanggan meningkat 20% dan loyalitas bertambah. Kesimpulannya adalah evaluasi strategi memperkuat hubungan perusahaan dengan pelanggan dan meningkatkan daya saing di sektor jasa. Lalu kita review artikel yang ke-10 mengenai evaluasi strategi UMKM di Malang Raya. Penulis Syahputra D. tahun 2022, jurnalnya Ekonomi Lokal. Artikel ini menyoroti penggunaan analisis SWOT untuk membantu UMKM beradaptasi dengan pasar lokal. Penulis menekankan pentingnya memahami faktor internal dan eksternal. Fokus penelitian ini adalah pasar melalui analisis SWOT.
Hasil evaluasi menunjukkan kinerja keuangan UMKM meningkat setelah strategi adaptasi diterapkan. Implikasi atau kesimpulannya adalah evaluasi strategi membantu UMKM bertahan dan berkembang di pasar lokal yang kompetitif. Kita lanjut ke review artikel yang 11. Materi tentang evaluasi strategi retail di era digital. Penulisnya adalah Kurniawan H. Tahun 2021, jurnalnya Manajemen Retail. Artikel ini membahas penerapan pemasaran digital dan efisiensi operasional pada sektor retail. Penulis menekankan pentingnya digitalisasi untuk meningkatkan daya saing. Lalu penelitian ini juga fokus pemasaran digital dan efisiensi operasional. Hasilnya adalah evaluasi menunjukkan kepuasan pelanggan meningkat 15% dan efisiensi operasional bertambah. Lalu implikasinya adalah evaluasi strategi memperkuat daya saing retail di era digital. Lalu kita mereview artikel yang ke-12 mengenai strategi logistik dan distribusi. Penulisnya Wijaya P. tahun 2021 di dalam jurnal Logistik dan Transportasi. Artikel ini menyoroti strategi logistik dalam menekan biaya distribusi dan mempercepat waktu pengiriman. Penulis menekankan pentingnya koordinasi rantai pasok. Nah, fokus penelitian adalah biaya distribusi dan waktu pengiriman. Hasilnya adalah evaluasi menunjukkan efisiensi meningkat 15% dan koordinasi rantai pasok membaik. Kesimpulannya, evaluasi strategi memperkuat efektivitas distribusi dan daya saing perusahaan logistik. Kita ke review artikel yang ke-13 dengan judul artikel evaluasi strategi perbankan digital. Artikel ini membahas penerapan layanan digital dalam perbankan untuk meningkatkan kepuasan nasabah. Penulis menekankan pentingnya digitalisasi layanan keuangan. Fokus penelitian adalah layanan digital dan kepuasan nasabah. Hasil yang didapat adalah evaluasi menunjukkan kepuasan nasabah meningkat 18% dan profitabilitas bertambah. Implikasinya, evaluasi strategi memperkuat daya saing bank, terutama dalam hal digitalisasi dan meningkatkan kepercayaan nasabah. Lalu kita review artikel selanjutnya, ke-14, mengenai evaluasi strategi energi dan keberlanjutan. Penulisnya adalah Putri N. tahun 2021 di Jurnal Energi dan Lingkungan. Artikel ini menyoroti strategi perusahaan energi dalam meningkatkan efisiensi operasional dan investasi pada energi terbarukan. Fokus penelitian adalah efisiensi operasional dan keberlanjutan energi. Hasil evaluasi menunjukkan efisiensi meningkat sekitar 14% dan reputasi perusahaan membaik. Kesimpulannya, evaluasi strategi mendukung keberlanjutan energi dan memperkuat citra perusahaan.
Lalu kita ke artikel yang ke-15 dengan judul Evaluasi Strategi Teknologi Global. Penulisnya Anderson J. tahun 2021 di International Journal of Technology Management. Artikel ini membahas strategi perusahaan teknologi global dalam inovasi berkelanjutan dan ekspansi internasional. Fokus penelitian adalah inovasi berkelanjutan dan ekspansi global. Hasilnya adalah evaluasi menunjukkan profitabilitas meningkat 15% dan relevansi produk bertambah. Kesimpulannya, evaluasi strategi mendukung daya saing global dan keberlanjutan perusahaan teknologi. Kesimpulan umum pembahasan, evaluasi strategi dalam manajemen strategik bukanlah aktivitas administratif semata, melainkan sebuah proses reflektif yang menentukan arah keberlanjutan organisasi. Dari telaah 15 artikel lintas sektor, terlihat bahwa evaluasi strategi berfungsi sebagai mekanisme kontrol sekaligus pembelajaran organisasi. Analisis kritis menunjukkan bahwa keberhasilan evaluasi tidak tergantung pada satu metode tunggal, melainkan pada kemampuan organisasi mengintegrasikan pendekatan kuantitatif atau keuangan, efisiensi operasional dengan pendekatan kualitatif seperti kepuasan, legitimasi, dan reputasi. Fokus utama kesimpulan adalah menegaskan peran evaluasi strategi sebagai fondasi manajemen strategik modern. Evaluasi tidak hanya menilai hasil, tetapi juga mengkritisi asumsi, metode, dan relevansi strategi terhadap konteks eksternal. Dengan demikian, evaluasi menjaga proses dialektis yang menghubungkan data kuantitatif dengan narasi kualitatif. Hasil telah menunjukkan bahwa evaluasi strategi terbukti meningkatkan efisiensi operasional sebesar 12-15%. Kepuasan pelanggan atau mahasiswa atau nasabah sebesar 15-20%. Serta profitabilitas sebesar 12-18%. Angka-angka ini menegaskan bahwa evaluasi bukan sekedar retrospektif, melainkan instrumen yang menghasilkan dampak nyata pada kinerja organisasi. Nah, kesimpulan adalah dari keseluruhan ini, analisis adalah bahwa evaluasi strategi harus dilakukan secara berkelanjutan agar tidak menjadi ritual manajerial tanpa makna. Evaluasi yang efektif menuntut keterpaduan antara data kuantitatif dan narasi kualitatif, serta keberanian manajemen untuk mengakui kelemahan dan melakukan koreksi. Dengan demikian, evaluasi strategi merupakan fondasi epistemologis sekaligus praktis bagi manajemen strategik modern, memastikan organisasi tidak hanya bertahan tapi juga bertransformasi secara adaptif dan berkelanjutan. Berikut artikel ke-15 sebagai daftar pustaka saya lampirkan juga.
Demikian presentasi saya kali ini dalam manajemen strategi. Saya Marintan Harlin Manurung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.